adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali nih adik-adik. Hari ini kita kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk beribadah. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, lebih sungguh lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami mau belajar dan mendengarkan cerita Tuhan. Bapa, tolong pimpin kami, berkati kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah selalu sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dan tetap semangat untuk beribadah. Nah, minggu ini kakak Frans yang akan bercerita firman Tuhan. Tetapi sebelum bercerita, kakak mau ngajak adik-adik di rumah untuk mengingat kembali cerita pada minggu lalu. Ayo, ada yang masih ingat gak? Pada minggu lalu Kakak Atan telah bercerita mengenai dua orang. Yang satu adalah hamba Tuhan yang bernama Ananias. Nah, Ananias ini adalah pelayan Tuhan. Dia diperintahkan atau disuruh Tuhan untuk berdoa kepada seseorang yang terkenal jahat, yang suka menganiaya atau memperlakukan buruk kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa orang tersebut? Ada yang masih ingat? Iya, orang tersebut namanya Saulus. Nah, Saulus ini yang orang jahat ini akhirnya didoakan oleh Ananias, dan Saulus pun akhirnya bertobat dan dia mengganti namanya dari Saulus berubah menjadi Paulus. Kakak akan menceritakan sosok Paulus ini. Setelah Paulus mau menerima Tuhan Yesus, akhirnya dia bersemangat. Dia mau memberitakan firman Tuhan ke daerah-daerah, ke kota-kota yang belum mengenal Allah. Pada suatu ketika ia sampai ke kota yang bernama kota Korintus. Nah, di kota Korintus ini terkenal dengan pelabuhan yang sangat besar. Tetapi di Korintus juga adik-adik, banyak orang-orang Korintus yang belum mengenal Allah. Dan di sana Paulus juga tidak mempunyai teman atau kerabat, saudara, bahkan keluarga. Sehingga Paulus sendiri ketika di Korintus, ia juga tidak mempunyai tempat tinggal. Wah, sedih sekali adik-adik ya. Gimana kalau kita pergi tempat nggak ada tempat tinggal, kita bingung mau tinggal di mana. Tetapi karena ia percaya, Tuhan pun menolong dia. Ia dipertemukan oleh dua orang. Nah, dua orang ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan dua orang ini adalah pasangan suami istri. Ia juga mau menerima Paulus untuk tinggal di rumahnya. Wah, baik sekali ya orang ini. Adik-adik penasaran gak dengan dua orang ini siapa? Kakak juga penasaran. Untuk itu kakak mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita untuk mengetahui siapa sih dua orang ini. Jadi kita buka di Kisah Para Rasul 18 ayat 1-4. Mari kita baca sama-sama kalau adik-adik sudah menemukannya. Paulus di Korintus. Kemudian
Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus pun singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari sahabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, dari cerita ini kita tahu siapa sih dua orang itu? Ayo, tadi siapa namanya? Aquila dan Priscilla. Jadi ada pasangan suami istri. Pertama ada Bapak Aquila dan Priscilla. Aquila pun suaminya ini bertanya kepada Paulus, "Apa tujuanmu ke sini?" Paulus pun menjawab, "Untuk memberitakan firman Tuhan." Nah, Priscilla ini dan Aquila ini senang sekali mendengar cerita Tuhan. Akhirnya dia mau menerima Paulus dan memberikan tempat bagi Paulus untuk tinggal di rumahnya. Tuhan telah menyediakan tempat bagi Paulus melalui Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini. Priscilla dan Aquila ini adalah sebagai pengrajin atau pembuat tenda, dan Paulus pun juga sebagai pengrajin tenda. Akhirnya Priscilla dan Aquila ini menerima Paulus untuk bekerja bersama-sama dengan mereka. Di setiap hari Senin sampai Jumat mereka bekerja bersama-sama untuk membuat tenda. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat kalau Paulus ini adalah orang yang rajin. Ia tidak orang yang malas-malas. Ya, begitu juga dengan adik-adik. Kita nggak boleh malas-malas ya, sama seperti Paulus. Paulus juga suka bekerja dengan membuat tenda untuk mencukupi kebutuhannya. Dan setiap hari Sabtu, Paulus ini datang ke rumah ibadah untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yunani dan juga orang Yahudi di sana. Dan sehingga orang-orang di sana melalui Paulus dapat menerima dan semakin banyak orang yang mau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan Priscilla dan Aquila pun juga membantu pekerjaan pelayanan Paulus di sana. Wah, sangat luar biasa ya. Karena Priscilla pun juga bersikap sangat baik kepada Paulus. Dia tidak hanya memberikan tempat, tapi juga membantu pekerjaan Paulus dalam memberitakan firman Tuhan. Wah, dan suatu ketika Paulus sudah lama tinggal bersama Aquila dan Priscilla ini, sudah berminggu-minggu lamanya, Paulus pun juga ingin melanjutkan perjalanannya ke kota berikutnya. Paulus ingin berpamitan kepada Priscilla dan Aquila. Apa respon mereka? Apa yang dikatakan? Mereka mau ikut bersama-sama Paulus. Paulus pun juga sangat senang karena ia ditemani ke tempat kota selanjutnya. Kota berikutnya ini adalah kota Efesus. Di sana Paulus berlayar ke kota Efesus bersama Aquila dan Priscilla. Di sana pun mereka juga melakukan hal sama yang seperti sebelumnya di Korintus, bersama-sama, bekerja bersama-sama, dan Paulus pun memberitakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di Efesus. Dan yang lebih hebatnya lagi, Priscilla dan Aquila ini membuka rumahnya yang di Efesus ini sebagai tempat ibadah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia membuka tempat rumahnya sebagai gereja bagi orang-orang di Efesus. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi dari cerita ini kita meneladani bahwa Priscilla dan Aquila mengasihi Tuhan Yesus dengan mempermudah pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat tersebut. Iya adik-adik. Nah, dari cerita ini bagaimana sikap adik-adik ketika Priscilla dan Aquila ini sangat baik kepada tamunya, yaitu Paulus. Dia mau menerima Paulus dan bersikap ramah kepada Paulus. Terus bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga seperti Bapak Aquila dan Priscilla ini dengan bersikap ramah kepada tamu? Ayo, coba
Jangan-jangan adik-adik ketika ada tamu di rumah atau ada temannya di rumah, adik-adik gak ada di rumah. Cenderung adik-adik malah pergi ke tempat tidur. Adik-adik gak mau ketemu tamu. Wah, jangan seperti itu ya. Kita harus seperti Priscilla dan Aquila, mau berbuat baik kepada tamu. Ketika orang tua kita membutuh bantuan, misalkan adik-adik disuruh sama orang tua adik-adik, "Dek, tolong dong bawakan air dan juga makanan buat tamu." Kita harus siapkan. Jangan kita malah menolak, kabur, bahkan kita malah marah-marah sama orang tua kita. Gak boleh adik-adik. Dengan berbuat baik kepada orang lain dan memberikan bantuan kepada orang lain, itu adalah contoh sikap Kristus. Itu juga yang harus dilakukan oleh adik-adik di rumah ya. Demikianlah cerita Tuhan pada kali ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu, kakak memberikan tugas kepada adik-adik. Nah, tugas untuk minggu kali ini adalah ayat hafalan. Ayat hafalan ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 11. Untuk kelas batita dan kelas 1-2 ayat hafalannya seperti ini. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 ayat hafalannya seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, seperti itu tugas ayat hafalan untuk minggu ini. Dan jangan lupa ayat hafalannya disampaikan di saat video call, atau kalau adik-adik gak bisa video call, bisa direkam dan dikirim kepada guru-guru sekolah minggunya. Nah, sebelum menutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa, kakak mau mengajak adik-adik terlebih dahulu untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Ayo kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita, katakan kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Nah, adik-adik bisa duduk kembali dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kita telah mendengar dan belajar akan cerita Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kami diberkati dan terus memahami apa yang telah kami pelajari pada hari ini. Ajari kami Bapa untuk bersikap ramah kepada tamu, kepada teman, dan kepada orang lain. Dan ajarilah kami untuk menerima perintah orang tua kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.